Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Sebelum kita mengawali materi pada siang hari ini, Bapak absen dulu terlebih dahulu ya. Pertama, Afnan, Azam, Alvin, Dafa, Valda, Berlina, Fatia, April, Diki. Oh ya, semoga segera diberikan kesembuhan. Baik, untuk mengawali materi pada siang hari ini, pekan lalu kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu yang dipimpin oleh 4 khalifah, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa khalifah itu? Yang pertama yaitu Abu Bakar. Yang kedua, yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali. Alhamdulillah, semua masih pada hafal. Mari kita lanjutkan materinya. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, maka ada masa kedinastian atau kedaulahan, yaitu ini di Damaskus. Sebelum saya menjelaskan melalui PowerPoint, maka saudara-saudara, anak-anakku semuanya, hendaklah melihat terlebih dahulu cuplikan videonya tentang sejarah peradaban Islam, pusat peradaban timur Islam di Damaskus. Ini dia.
Nah, baik teman-teman, itulah cuplikan video pada masa dinasti Bani Umayyah. Karena itu akan Bapak perjelaskan lagi mengenai tentang dinasti Bani Umayyah di kota Damaskus. Kemudian, nah ini sejarah berdirinya daripada Daulah Umayyah di Damaskus. Didirikan pada tahun 41 Hijriah atau tahun 661 Masehi. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dinisbatkan kepada kakek buyutnya yang bernama Umayyah, maka namanya itu dinasti Umayyah. Kemudian pendiriannya merupakan hasil daripada persatuan Amu Jamah atau tahun persatuan, yaitu penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Sayyidina Muawiyah karena untuk mengakhiri konflik pasca wafatnya Khalifah keempat. Khalifah keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, itu asal mulanya. Kemudian Bani Umayyah dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun sampai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Sistem pemerintahan itu diubah dari masa dulu Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu dari musyawarah, demokrasi, semua kesepakatan dihasilkan dari asas musyawarah. Namun setelah berubah dari dinasti di Umayyah, maka sistemnya menjadi monarki atau kerajaan, sistem keturunan turun-temurun. Sampai sekarang kerajaan Arab Saudi itu juga turun-temurun. Kemudian, nah ini dia nama-nama pemimpin Khalifah Daulah Umayyah. Bisa dilihat mulai dari 1 sampai 14. Ini semua adalah Khalifah pemimpin Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu sang pendiri Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Kemudian termasuk di era kejayaan yaitu di era Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Nah itu mulai ekspansi besar-besar sampai ke wilayah Eropa, sampai ke wilayah Afghanistan, sampai ke Aljazair, Maroko dan sebagainya. Kemudian di era kejayaan juga di masa Umar bin Abdul Aziz, itu di mana pengumpulan hadis, pengumpulan dan pengumpulan para ulama pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian berakhir pada Khalifah yang terakhir Marwan bin Muhammad. Kemudian tokoh utama Khalifah dalam Daulah Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki 4 tokoh yang sangat penting, yang mana pada saat ini Khalifah semuanya mengambil peran besar hingga dinasti Umayyah mendapatkan kejayaan. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Beliau adalah sang pendiri dinasti Umayyah, berdiri pada tahun 661 Masehi. Kemudian kedua, Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini merupakan beliau ini Al-Walid I julukannya. Beliau merupakan dikenal membawa ekspansi yang sangat besar. Wilayahnya dulu berpusat di Damaskus. Akan tetapi di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan, wilayah menjadi bersebar luas, yaitu sampai ke Cordoba, Spanyol, Sevilla, kemudian yang timur sampai Afghanistan dan sebagainya, Kyrgyzstan, itu semua. Kemudian ketiga yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita semua pasti mengenal yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena keadilan beliau, kesederhanaan beliau, kedermawanan beliau, dan beliau merupakan tokoh reformasi, tokoh yang sangat bijaksana kepada rakyatnya pada masa itu. Sampai beliau wafat, beliau hanya memimpin selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian yang keempat, Hisham bin Abdul Malik, salah satu dari 4 tokoh yang paling sukses dalam mengembangkan ilmu sosial budaya, ilmu nahwu sarf, kemudian ilmu sosial, ilmu sejarah, dan ilmu-ilmu pada masa itu tentang sosial kebudayaan, pencetakan mata uang, pembangunan jalan raya, pembangunan panti asuhan untuk orang cacat, rumah sakit, itu semua berkembang sangat pesat pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kemudian yang kelima, Marwan bin Muhammad atau Marwan II, Khalifah terakhir yang memimpin dinasti Bani Umayyah. Beliau menutup sejarah kepemimpinan Daulah Umayyah karena diserang oleh
dinasti Abbasiyah, sehingga untuk kemudian berkembang menjadi dinasti Abbasiyah. Nah, ini dia peta persebaran wilayah dinasti Umayyah, sangat besar. Ini Arab Saudi aja udah besar banget. Madinah ke Mekah ini kalau perjalanan itu sangat jauh sekali, 500 kilo. Nabi dulu berjalan sampai berada. Nah ini sampai ke Toledo, Cordoba, Spanyol, di Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, Mesir dan sebagainya. Sampai ke timur juga, sampai ke Afghanistan, ke utara, sampai ke Atlas, Baghdad dan sebagainya. Mulai dari Damaskus tersebar ke seluruh hampir seperempat bumi dikuasai oleh dinasti Umayyah. Jadi umat Islam dulu itu sangat kuat. Kemudian perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Perkembangannya yaitu pertama ilmu politik administrasi. Ilmu politik pada zaman itu sangat bagus. Beliau mewujudkan sentralisasi birokrasi pemusatan administrasi di Damaskus. Pada masa itu dibentuk 5 lembaga, yaitu yang pertama lembaga tentang politik, keuangan, tata usaha, kemudian ketentaraan, kemudian kehakiman, dan dibentuk kantor sekretariat atau namanya yaitu Dewan Kitabah, serta dibentuk dewan penting lainnya seperti Dewan Rasail, yaitu kantor untuk persurat-suratan administrasi. Kemudian Dewan Kharaj untuk perpajakan rakyat. Kemudian Dewan Jeni, yaitu tentang pemilihan daerah. Kemudian Dewan Fatam, yaitu tentang persekretariat. Kemudian di bidang ilmu budaya dan bahasa Arab, bahasa Arab pada masa itu dijadikan bahasa internasional, bahasa resmi sampai ke seluruh tadi. Maka saat ini Maroko, Tunisia, Libya, Mesir itu memakai bahasa Arab. Karena itu ekspansi besar-besaran bahasa Arab pada masa itu, dan turun-turun sampai saat ini Maroko memakai bahasa Arab, Afghanistan memakai bahasa Arab, dan sekaligus bahasa administrasi negara Arabisasi. Inovasi penting yaitu mencetak mata uang, dinar, dirham tercetak pada masa dinasti Umayyah. Dan pembangunan arsitektur, masjid, kemudian irigasi, pabrik, militer, dan pabrik senjata itu dibangun pada masa dinasti Umayyah sangat besar. Kemudian sosial, tercapainya kesejahteraan masyarakat tuh dengan penegakan hukum yang kuat. Dulu hukumnya sangat kuat, sehingga kalau ada yang korupsi langsung dihukum, kemudian ada kejahatan-kejahatan kriminal langsung dihukum oleh kodi hakim yang sangat aktif. Penyediaan jaminan kesejahteraan seperti adanya panti sosial, kemudian rumah sakit, didirikannya pasar, sarana umum, sarana olahraga, transportasi dan sebagainya. Kemudian pemberian santunan kepada kelompok Arab dan Mawali atau kelompok Arab. Jadi dinasti Umayyah juga sangat welcome kepada orang Arab, tidak hanya Arab saja, tapi orang-orang Bizantium atau Romawi atau daerah Yunani itu sangat disegani oleh dinasti Umayyah. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu hadis pada masa itu mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pengumpulan seluruh ulama, pengumpulan hadis untuk dibukukan. Tokoh yang sangat terkenal pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu Ibnu Sina Al-Zuhri, dianggap penulis hadis pertama, dan Imam Malik yang mengarang karya Al-Muwatta. Imam Malik adalah mazhab pertama yang ada di dunia, mazhab Maliki. Kemudian teman-teman, kalau ilmu Muslim terkemuka pada masa itu, pada masa Daulah Umayyah, yaitu ilmu tafsir, berpusat pendidikan atau bermadrasah di Mekah. Di Mekah yaitu dipimpin oleh Ibnu Abbas. Yang kedua di Madinah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang ketiga di Irak dipimpin oleh Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam, nah ini ketiga ini adalah ulama-ulama top pada masa itu. Ibnu Abbas pengarang hadis yang sangat banyak. Kemudian Ubay bin Ka'ab penulis Al-Quran dan termasuk mufasir. Dan Zaid bin Aslam juga ahli hadis. Kemudian ilmu kedokteran
ilmu kedokteran juga berkembang pesat pada masa itu dengan didirikannya sekolah kedokteran dan rumah sakit Bima Islam. Ini masih ada sampai sekarang. Kemudian pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi, Khalid bin Yazid bin Muawiyah menulis atau menerjemahkan buku-buku tentang kedokteran, astronomi, kemudian tentang kimia. Ilmu sejarah dan geografi juga terdapat ilmuwan yang sangat terkenal, Ubaid bin Syariah al-Jaburi, berhasil menulis berbagai ilmu sejarah, ilmu geografi. Kemudian tokohnya yang sangat terkenal yaitu Imam Abu Bakar Muhammad bin Umar, atau yang dijuluki dengan Ibnu Al-Qutiyah, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Kemudian juga berkembang ilmu filsafat. Ilmu filsafat yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti Yunani, diadopsi oleh Aristoteles, kemudian Socrates dan sebagainya. Tapi diadopsi oleh Islam dengan pemikiran gaya-gaya ala Islam sesuai pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian juga mencatat kimia, astronomi, ilmu hitung, aritmatika, dan ilmu yang berhubungan dengan itu. Tokoh yang sangat terkenal yaitu Imam Al-Farabi yang digunakan sampai sekarang ilmunya. Kemudian Ibnu Rusdi, ahli filsafat, yang mana kalau kita membaca buku filsafat maka kebanyakan merujuk pada tokoh Ibnu Rusdi. Kemudian Abbas bin Firnas, pencetus ilmu penerbangan, ilmu berdirgantara pesawat terbang. Nah, simpulannya itu teman-teman semua bahwa Umayyah mengubah sistem pemerintahan dari apa tadi? Demokrasi atau musyawarah menuju sistem monarki atau kerajaan. Kemudian kekuatan politiknya juga terorganisir, kemudian sentralisasi birokrasi, arabisasi budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, bahasa, pendidikan, ilmu arsitektur, ilmu kedokteran, ilmu semua yang mencakup tentang perkembangan ilmu pada masa itu. Yang mana semua ini menjadi fondasi bagi umat Islam untuk perkembangan di masa yang selanjutnya. Jika bakal kemajuan perkembangan agama Islam mulai dari dinasti Umayyah sebelumnya diiringi dengan Khulafaur Rasyidin. Baik teman-teman, saatnya Bapak akan memberikan sesi diskusi dan tanya jawab. Kelompok dibagi menjadi dua, terdiri dari 4 orang dan 4 orang. Dan nanti dimaju untuk presentasikan tentang apa yang kalian dapat selama Pak Guru jelaskan tadi materinya tentang dinasti Daulah Bani Umayyah. Oke, langsung saja saya dibagi kertasnya. Boleh dikerjakan dulu diskusi. Hari ini.
Alhamdulillah. Boleh perwakilan dari kelompok 1 untuk maju 1 orang menyampaikan hasil diskusinya kelompok tersebut. Ya, berdiri di depan. Baik teman-teman, berdirinya saya di depan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 yang berupa pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama pertanyaannya adalah apa saja perkembangan peradaban budaya pada masa Daulah Dinasti Umayyah? Kemudian jawabannya yang pertama ada politik dan atau administrasi. Kemudian yang kedua ada budaya dan bahasa. Yang ketiga ada sosial. Yang keempat ada ilmu pengetahuan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ilmu apa saja yang berkembang pada masa dinasti Umayyah? Yang pertama ada ilmu tafsir, yang kedua ada ilmu bahasa dan sastra, yang ketiga ada ilmu kedokteran, yang keempat ada ilmu sejarah dan geografi, yang kelima ada ilmu filsafat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan ilmuwan terkenal pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama ada Ibnu Abbas, yaitu dia ahli tafsir dan ahli hadis. Kemudian yang kedua ada Hasan al-Basri, beliau adalah ulama di Mekah. Kemudian yang ketiga Sibawayh, beliau adalah penulis ilmu nahwu dan sharh. Yang keempat ada Ibnu al-Mutiyah, beliau adalah ahli sejarah. Yang kelima adalah Al-Farabi, beliau ahli filsafat. Mungkin ini saja hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih teman-teman. Masya Allah, berikan aplaus kepada kelompok 1. Kemudian kelompok 2 perwakilan. Baik teman-teman ya, di sini saya izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertanyaan yang pertama yaitu Daulah Umayyah didirikan pada tahun berapa dan berlokasi di mana? Jawaban kami adalah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu berapa lama tahun berkuasa dan ada berapa khalifah yang memimpinnya? Jawabannya adalah berkuasa selama 90 tahun sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi dan terdiri dari 14 khalifah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, sebutkan tokoh utama khalifah Daulah Umayyah. Pertama ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti. Yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan sebagai pembangun peradaban. Yang ketiga ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang berkompeten dalam bidang adil dan reformis. Lalu yang terakhir ada Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Masya Allah, berikan aplaus pada. Jadi teman-teman, itulah semua materi pada siang hari ini, yaitu tentang dinasti Daulah Bani Umayyah. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan motivasi. Kita senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan kita, ilmu hadis atau tafsir atau ilmu yang kedokteran atau semuanya, ilmu bidang penerbangan, ilmu teknologi, ilmu arsitektur, semuanya kita pelajari dan kita contoh tokoh-tokoh yang kita temukan tadi menjadi rujukan bagi kita semua dan menjadikan pelajaran bahwasanya dinasti Bani Umayyah itu bisa maju, bisa sejahtera, bisa jaya karena dipimpin oleh khalifah atau pemimpin yang adil, bijaksana, kemudian peduli dengan rakyatnya dan baik serta bijaksana. Maka dari itu apabila kita memiliki sifat-sifat tersebut, pemimpin tersebut, maka insya Allah rakyat kita nanti kalau kita menjadi pemimpin, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian menjadikan negara ini jaya, maju, makmur, sejahtera dan sebagainya. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup pada siang hari ini? Cukup? Cukup.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.